Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syaputra. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya dari jurusan Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dari reklamasi. Mari kita saksikan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang reklamasi. Apakah itu reklamasi? Mari kita simak dalam materi tersebut. Apakah itu reklamasi? Reklamasi yaitu kegiatan penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas, sehingga sangat luas di daratan ataupun areal perairan untuk rencana tertentu. Nah, reklamasi atau bisa disebut reklamasi daratan merupakan sebuah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau juga dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut juga tanah reklamasi atau landfill. Umumnya, reklamasi daratan dilakukan dengan bertujuan sebagai perbaikan serta pemulihan sebuah kawasan berair yang rusak atau tak berguna untuk menjadi lebih baik serta bermanfaat. Kawasan tersebut dapat dijadikan sebuah lahan pemukiman, objek wisata, serta kawasan niaga. Nah, pada peta di samping ini bisa kita lihat ini merupakan areal perairannya. Dan ini daratan. Nah, yang ditandai biru-biru ini merupakan tanggul penahan air. Untuk melakukan proses reklamasi harus dilakukan penanggulan dulu untuk menahan air sehingga air yang tertahan di sini dapat ditimbun atau dikeluarkan dengan cara atau sistem yang telah ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan reklamasi. Kita lanjut. Nah, ini merupakan tujuan dari reklamasi. Tujuan dari reklamasi yakni untuk membuat kawasan yang berair yang rusak atau belum dimanfaatkan menjadi kawasan baru, sehingga lebih baik dan bermanfaat untuk segala keperluan ekonomi ataupun tujuan penting lain. Areal daratan baru tersebut dapat digunakan untuk permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir, air tawar dan pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, serta dapat dijadikan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi atau menjadi kawasan wisata terpadu. Nah, reklamasi ini juga dapat membuat tanggul agar erosi atau pengikisan pada pantai tidak terjadi. Jadi sebetulnya untuk pengerjaan reklamasi ini juga cukup menguntungkan untuk daratan dan permukiman penduduk yang tadinya lahan sempit menjadi luas, sehingga sistem distribusi suatu kota dapat berjalan dengan efisien. Nah, dalam kebijakan reklamasi menurut dasar hukum, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Perlu diketahui bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara. Pengaturan mengenai reklamasi di wilayah pelabuhan sungai dan danau dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang pengurukan dan reklamasi, Permenhub 52 per 2011, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang pengerukan dan reklamasi, Permenhub 136 per 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Di sini merupakan contoh-contoh kecil dari undang-undang dari tentang reklamasi. Untuk peraturan-peraturan reklamasi lainnya itu tergantung dari
wilayah-wilayah tertentu. Misalnya dari Jakarta itu merupakan wilayah ibu kota dan mereka mempunyai undang-undang reklamasi sendiri. Karena di setiap kepulauan atau letak strategis suatu tempat itu berbeda-beda undang-undangnya, undang-undang reklamasinya. Seperti Pulau Bali itu beda lagi undang-undang reklamasinya. Nah, ini dampak dari reklamasi. Dampak dari reklamasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut penjelasannya. Nah, dampak positif reklamasi itu yaitu bisa membuat negara atau kota besar terbantu dalam hal tersedianya lahan untuk segala keperluan atau pemekaran kota, penataan daerah pantai, pengembangan wisata, bahari, dan lain-lain. Dan dampak positif lainnya yaitu antara lain bisa meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, berkurangnya lahan yang tidak produktif, menambah wilayah, melindungi pantai dari bahaya erosi, meningkatkan habitat perairan, menyerap tenaga kerja, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari reklamasi yaitu adanya reklamasi, yaitu adanya perubahan hidrooceanografi. Jadi dari bentuk osean atau permukaan laut yang tadinya pulaunya kecil sekarang dirubah menjadi besar, sehingga ada perubahan kualitas air laut. Sedimentasi, meningkatnya kekeruhan air, tercemarnya laut, meningkatnya terjadinya banjir dan genangan di kawasan pesisir, rusaknya habitat dan ekosistem laut, sulitnya akses publik ke pantai, dan juga kurangnya mata pencarian. Nah, dampak negatif lainnya yaitu terjadinya banjir, kurangnya ketersediaan bahan uruk, manfaat lahan menjadi berubah, ketersediaan air bersih berkurang, pencemaran udara, sistem pengolahan sampah, pengolahan sistem transportasi, dan pengaruhnya terhadap aktivitas yang telah ada. Jadi banyak orang berpikir reklamasi ini dapat merusak ekosistem laut, sehingga terumbu-terumbu karang di dalam laut itu bisa rusak akibat adanya proyek reklamasi ini. Serta di dalam proyek reklamasi ini juga orang-orang khawatir akan terjadinya banjir di lahan yang tidak terreklamasi. Misalnya lahan reklamasinya lebih tinggi daripada lahan yang ada di daratan, sehingga air laut tadi tidak membanjiri daerah reklamasi, cuman dia mengarah langsung masuk ke dalam areal daratan, sehingga terjadi banjir di daratan dan areal reklamasinya itu relatif aman. Jadi pemikiran orang masih banyak seperti itu tentang reklamasi ini. Nah, ini merupakan proses dan sistem pengerjaan reklamasi. Nah, proses dan sistem pengerjaan reklamasi ini terbagi menjadi 4, yaitu sistem timbunan, sistem polder, dan juga timbunan atau campuran. Itu digabung antara timbunan dan polder itu digabung menjadi satu. Dan yang terakhir itu sistem drainase. Nah, bisa kita simak di sini sistem timbunan. Sistem timbunan reklamasi dengan sistem ini dilaksanakan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi atau high water level. Dua cara untuk melaksanakan reklamasi dengan sistem timbunan ini yaitu hydraulic fill adalah tanggul dibuat lebih dahulu kemudian baru dilakukan pengurukan, atau bisa menggunakan blanket fill adalah tanah diuruk lebih dulu selanjutnya baru tanggul dibuat dalam galian tap. Nah, bisa kita lihat contoh gambar di sebelah ini. Ini merupakan contoh dari atau step-step pengerjaan reklamasi sistem timbunan. Nah, jadi ada yang tanggulnya dibuat terlebih dahulu. Nah, setelah tanggul dibuat, baru tanah diuruk. Tanah diuruk atau ditimbun. Nah, ada yang dia menimbun tanah terlebih dahulu. Jadi menguruk tanah, baru tanggulnya yang dibuat. Itu untuk sistem timbunan. Selanjutnya kita pembahasan ke sistem polder. Nah,
Kalau untuk sistem polder ini mungkin kita sudah tidak asing lagi. Ini merupakan sistem pengurasan lahan daratan yang terendam di bawah air laut. Misalnya itu di Belanda. Di Belanda merupakan negara yang kapasitas airnya lebih tinggi daripada daratan, sehingga mereka membangun suatu bendungan atau dinding penahan air. Setelah waduk atau dinding dibangun, mereka akan menguras air yang berada di dalam areal reklamasi ini untuk dibuang airnya keluar, sehingga air di dalam sini menjadi kering. Nah, itu sebabnya di negara Belanda memiliki banyak kincir angin. Kincir angin ini berfungsi sebagai pembangkit listrik atau tenaga yang akan menghidupkan generator pada mesin pompa air, sehingga mesin pompa air dapat memompa air yang berada di area reklamasi ini keluar ke lautan. Nah, di sini kita akan lihat penjelasannya. Reklamasi dilaksanakan dengan cara mengeringkan yang akan direklamasi dengan cara memompa air yang ada di dalam tanggul kedap air untuk kemudian dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Lahan polder dibagi menjadi berpetak-petak dengan parit-parit untuk mengalirkan air menuju parit utama, kemudian dipompa ke daerah yang lebih tinggi dan dibuang ke laut. Bangunan tanggul dibuat pada semua lahan polder keliling untuk melindungi lahan polder dari air. Metode ini dapat dilakukan dengan memakai backhoe, dredger, dan cutter suction dredger. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu sistem kombinasi polder dan timbunan. Nah, ini merupakan sistem kombinasi. Hampir sama seperti yang timbunan dan polder tadi. Perbedaannya ini, dengan sistem ini reklamasi dilakukan dengan cara sesudah lahan diperoleh dengan metode pemompaan. Setelah air dipompa keluar, kemudian lahan ditimbun hingga ketinggian tertentu, sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan juga permukaan air laut itu tidak jauh berbeda. Jadi setelah air dipompa keluar dari areal reklamasi tadi, akan ditimbun sesuai dengan kebutuhan tertentu, sehingga ketinggian air laut dan juga ketinggian lahan reklamasi tidak begitu jauh. Bisa juga disamakan dengan air laut atau lebih tinggi juga tidak masalah, tergantung dari peminat pembuatannya. Nah, ini merupakan sistem drainase. Dengan sistem ini reklamasi digunakan pada kawasan pesisir yang datarannya lebih rendah dari kawasan sekitarnya, tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut. Nah, bisa kita lihat berarti kesimpulan dari sistem drainase ini merupakan pengaliran air yang lebih rendah. Jadi misalnya ada areal lahan yang belum terreklamasi, tapi lahan itu lebih rendah daripada lahan-lahan lainnya, sehingga lahan yang lebih tinggi tadi mengalirkan airnya ke lahan yang lebih rendah itu. Setelah air tergenang, sehingga akan dibuat drainase untuk mengalirkan air tadi. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ini air yang tergenang atau lebih rendah daripada dataran-dataran lainnya, tetapi lahan ini lebih tinggi dari permukaan air laut, sehingga sistem drainase ini sangat cocok untuk melakukan reklamasi pada daerah-daerah yang tergenang seperti ini. Dan keuntungan pelaksanaan reklamasi untuk negara atau kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah keterbatasan lahan dengan membuat bangunan lahan permukiman yang baru dengan mendapatkan tanah tanpa melakukan penggusuran penduduk. Nah, jadi biasanya kan
jika pemerintah ingin melakukan pembangunan atau pembangunan jalan, nah itu akan melakukan penggusuran lahan atau pemukiman penduduk itu diratakan. Nah, dengan adanya reklamasi ini, penduduk tadi tidak perlu digusur, mereka hanya perlu ditransmigrasi ke daerah reklamasi yang telah tersedia. Jadi mengurangi resiko penggusuran. Dan yang kedua itu membuat kawasan berair atau lahan tambang yang rusak atau tidak bermanfaat menjadi lebih baik. Dengan manfaatkannya untuk lahan pemukiman industri, bisnis, dan pertokoan, pertanian, dan juga objek wisata. Yang ketiga yaitu daerah yang direklamasi menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengamanan telah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan ombak. Tentu saja, jadi sebelum melaksanakan reklamasi, itu pasti perencanaan untuk pembangunan area reklamasi itu sudah diperhitungkan. Jadi tidak perlu takut akan banjir ataupun perusakan ekosistem laut, itu tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Soalnya sebelum membangun suatu proyek atau suatu kegiatan reklamasi ini, itu pasti sudah melakukan perhitungan yang sangat mendetail tentang situasi perairan, situasi kota, letak wilayah kota, letak strategis perkotaan tadi itu sudah diperhitungkan sehingga pembangunan area reklamasi ini bukan untuk merugikan tapi untuk menguntungkan dari suatu daerah tersebut. Dan yang keempat yaitu daerah yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai. Nah, pembuatan reklamasi ini bukannya mendatangkan banjir, tapi mengantisipasi banjir. Karena lahan yang dibuat tadi lebih tinggi dari permukaan air laut. Dan juga pada lahan itu telah diberi tembok untuk menahan air laut agar tidak masuk ke areal daratan. Jadi untuk areal yang lebih rendah di belakang area reklamasi itu pasti tidak akan terjadi banjir. Karena telah tertahan tembok dari areal reklamasi tersebut. Dan yang kelima yaitu tata kelola lingkungan yang baik dengan peletakan taman sesuai dengan perencanaan dan berfungsi sebagai area rekreasi yang menarik. Pesisir pantai yang dulunya rusak akan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, misalnya pesisir pantai yang tadinya cuman isinya pasir dan pepohonan dan banyak sampah-sampah tergenang, bila dijadikan lahan reklamasi, itu akan menjadi lebih bermanfaat. Bisa dibikin tempat pemukiman, perkotaan, atau juga industri. Banyak yang bisa dilaksanakan di area reklamasi. Jadi kesimpulannya, pengadaan area reklamasi ini sangat bagus dan sangat berpotensi untuk dilakukan untuk memperluas wilayah. Contohnya bisa kita lihat daerah ibu kota. Daerah ibu kota itu merupakan wilayah yang padat penduduknya. Semua bangunan-bangunan kota itu semua rapat. Nah, bila dilaksanakan reklamasi ini, mungkin penduduk yang tadinya penuh, yang rapat di daerah tertentu, itu bisa dilaksanakan transmigrasi ke daerah reklamasi. Dan area reklamasi itu juga bisa menghadang air laut yang datang mengikis pantai dari Jakarta. Karena Jakarta itu merupakan dataran rendah, sehingga sangat rentan terjadi banjir di sana. Bila reklamasi dilaksanakan atau terjadi peninggian areal lahan di bibir pantai atau tepian pantai di daerah Jakarta, mungkin untuk tingkat masuknya air ke daratan itu akan berkurang. Mungkin tidak bisa langsung hilang, tidak terjadi banjir lagi, mungkin tidak bisa, tapi dengan melaksanakan kegiatan ini mungkin banjir di sana bisa diminimalisir lah, tidak separah sekarang. Karena Jakarta merupakan dataran yang sangat rendah dan juga penduduknya banyak. Jadi kalau dilaksanakan kegiatan reklamasi ini mungkin betul-betul bisa bermanfaat. Nah, sekian dari saya. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kalau ada kesalahan kata atau ketidakjelasan ucapan, saya memohon maaf. Saya melakukan ini untuk pengumpulan tugas UTS Ilmu Kurtana. Saya mengambil materi reklamasi. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena saya sangat
suka sekali dengan materi ini karena sangat bagus ya kan. Bisa kita lihat di sini gambar ini ada pulau-pulaunya, bisa lebih luas dan tata ruangnya juga lebih luas, tidak padat-padat, rapat-rapat, jadi kelihatan indah untuk dipandang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga wawasan yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.